haripunta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saudaraku, alhamdulillah pagi ini menjelang siang kita ditemani 7 kurma susu ya, dan juga ditemani oleh kuaci dari biji bunga matahari. Alhamdulillah. Wahai saudaraku, kita melihat keadaan pada hari ini, Masya Allah, kemaksiatan merajalela, perzinahan merajalela, perjudian merajalela, riba merajalela, korupsi merajalela. Bahkan dengan mudah orang-orang meninggalkan sholat. Kenapa ini bisa terjadi? Karena umat Islam pada saat ini banyak meninggalkan 5 akhlak dasar di dalam Islam ini. Ya. Paling tidak ada 5 akhlak dasar yang ditinggalkan oleh umat Islam pada hari ini, yang mana kelima akhlak ini dihidupkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mana 5 akhlak ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Yang pertama yaitu innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Rasulullah dan para sahabatnya, mereka ini apabila mendengarkan nama Allah dikumandangkan, Allahu Akbar, akan bergetar hatinya karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berpikir panjang untuk meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena ada rasa takut yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang dengan mudah meninggalkan sholat karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Orang dengan mudah melakukan perzinahan karena tidak adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhlak yang pertama yang ditinggalkan oleh umat Islam, sehingga umat Islam pada hari ini kemaksiatan merajalela, bahkan umat Islam dihina, diinjak-injak. Ya, karena yang pertama kurang bahkan hilangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu jahadathum imana. Rasulullah dan para sahabatnya, mereka ini apabila mendengarkan ayat-ayat Allah, akan bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari ini Masya Allah, ya, banyak sekali orang meninggalkan, jangankan bertambah keimanan mereka, ya, mendengarkan ayat-ayat Allah saja sudah jarang. Bahkan banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran pada hari ini. Al-Quran mereka tinggalkan, sehingga umat Islam dihina, dicaci maki, dan maksiat pun merajalela. Ya. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Rasulullah dan para sahabatnya betul-betul sandar dirinya kuat kepada Allah, bertawakalnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul di dalam jiwa mereka rasa qana'a bil qalil, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun nikmat, sehingga mereka, Rasulullah dan para sahabatnya, memanfaatkan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini rasa tawakal kepada Allah itu sudah sangat kurat, bahkan hilang, sehingga mereka kadang-kadang ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, ragu terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah, sehingga dengan mudah mereka melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimuna shalat. Nah, ini yang keempat, yang paling banyak ditinggalkan oleh umat Islam pada hari ini, yang mana keempat ini dihidupkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Alladzina yuqimuna shalat.
Rasulullah dan para sahabatnya betul-betul menegakkan sholat di lini-lini kehidupan mereka. Sehingga dengan sholat inilah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat inilah mereka akan dicegah daripada perbuatan keji dan munkar. Yang mana pada hari ini Masya Allah diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang tidak mau mendatangi ajakan Allah dan tidak mau banyak yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Padahal sholat ini, kata Hasan al-Basri, sekali saja kalian menunda sholat, maka seluruh keinginan kalian, seluruh cita-cita kalian akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Bahkan Allah mengancam. Ancaman ini bukan main-main. Fawailul lil musallin. Celaka, neraka wail bagi orang yang sholat. Yang sholat bagaimana yang diancam oleh Allah? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang lalai di dalam sholatnya. Alladzina yuqimuna sholat. Dan yang kelima yang ditinggalkan oleh umat Islam pada hari ini, wa mimma razaqnahum yunfikun. Rasulullah dan para sahabatnya, ya, mereka menyisipkan sebagian kecil harta mereka untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada hari ini jangankan mengeluarkan harta, ya, kita sisihkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sangat baik, ya. Sangat kikir terhadap waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah 5 akhlak yang ditinggalkan oleh umat Islam pada hari ini, sehingga umat Islam dihina, dicaci maki, bahkan muncul kemaksiatan di mana-mana. Dan seandainya 5 akhlak ini kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberikan 4 hal kepada kita semua. Yang pertama, Allah akan memberikan gelar. Gelar ini bukan sembarang gelar, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka akan diberi gelar mukmin yang sebenar-benarnya mukmin, Islam yang sebenar-benarnya Islam, Muslim yang sebenar-benarnya Muslim. Iya, ini gelar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Yang kedua, mereka yang melaksanakan kelima akhlak ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya di sisi Allah, menjadi manusia yang paling mulia, menjadi manusia yang paling hebat, manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Iya, ini mereka betul-betul lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun. Dan mereka juga melaksanakan kelima akhlak ini, yaitu akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Wa rizqun karim. Dan yang keempat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melimpahkan rezeki yang mulia bagi orang-orang yang melaksanakan kelima akhlak, yang mana pada hari ini banyak dilupakan oleh manusia. Mudah-mudahan kita semua sebagai orang Islam, marilah kita hidupkan akhlak-akhlak dasar Islam ini, sehingga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa kita, bahkan Allah akan memberikan rezeki yang mulia. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.